Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Duduk siap. Oke. Kepada ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke. Kelas 4. Siap. Kurang semangat. Kelas 4. Siap. Siswa kelas 4 apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa yang Bapak sayang semuanya. Hebat. Oke. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke. Bapak mau tanya, coba lihat di samping kanan dan kirinya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Bagus, hadir semua ya hari ini. Baik, langsung saja kita masuk ke kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum masuk lebih lanjut, Bapak mau tanya, siapa yang masih ingat materi pembelajaran minggu kemarin? Ada yang ingat? Silakan angkat tangannya. Oke, kepada Budi. Pecahan sederhana. Nah, bagus. Minggu kemarin kita telah belajar tentang pecahan sederhana. Nah, sekarang coba lihat meja Aisyah. Kira-kira berapa panjang meja Aisyah dan gimana cara kita mengukur agar pengukuran tersebut menjadi akurat? Ada yang tahu? Pakai jangkal tangan, Pak. Pakai penggaris, Pak. Oke. Nah, pertanyaan Bapak, kira-kira kalau kita ukur pakai jangkal, apakah ukuran jangkal tangan Bapak sama jangkal tangan kalian akan sama? Beda, Pak. Betul, pasti beda karena ukuran tangan Bapak lebih besar daripada tangan kalian. Maka dari itu, kita hari ini belajar tentang pengukuran panjang dan satuan baku. Oke, maka dari itu, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran panjang dan satuan baku. Tujuannya adalah supaya nanti kalian bisa menyebutkan contoh satuan baku dan tahu cara mengukur benda dengan penggaris dimulai dari angka 0 secara tepat. Dan bisa menyelesaikan masalah pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap belajar hari ini? Baik anak-anak, kemarin Bapak melihat Siti dan Budi mengukur panjang pensil ini. Tapi Siti bilang panjangnya 15 cm dan Budi bilang panjangnya 14 cm. Padahal pensilnya sama persis. Kok bisa hasilnya berbeda? Ada yang tahu? Untuk menyelidiki kenapa masalah ini bisa terjadi dan gimana cara mengukurnya dengan akurat, mari kita simak video berikut ini. Apa itu pengukuran panjang? Pengukuran panjang adalah kegiatan untuk mengetahui seberapa panjang suatu benda dari satu ujung ke ujung lainnya. Kita bisa mengukurnya dengan alat ukur yang sesuai. Satuan panjang. Satuan panjang adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan panjang suatu benda. Contoh satuan panjang yang sering digunakan antara lain ada meter yang biasa disingkat M, sentimeter disingkat cm, dan milimeter yang disingkat mm. Lalu, apa itu satuan baku? Satuan baku adalah satuan yang digunakan secara umum dan sudah disepakati. Satuan baku selalu sama dimanapun dan kapanpun digunakan, seperti meter dan sentimeter. Contoh satuan panjang baku. Beberapa contoh satuan panjang baku adalah ada meter atau M, sentimeter atau cm, milimeter atau mm. Setiap satuan ini memiliki fungsi yang berbeda tergantung benda yang diukur. Alat ukur panjang. Apakah kalian sudah tahu alat ukur panjang yang biasa kalian gunakan? Alat ukur panjang adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang, antara lain ada penggaris, meteran, dan pita ukur. Alat ini memiliki angka dan garis yang menunjukkan ukuran panjang dengan satuan baku. Apa saja alat ukur panjang?
Alat ukur panjang yang biasa atau sering kita gunakan antara lain ada penggaris atau mistar, meteran pita, meteran roll, maupun pengukur tinggi badan. Selanjutnya, cara mengukur dengan penggaris. Untuk mengukur benda dengan penggaris, langkahnya tempelkan awal penggaris pada ujung benda, lalu lihat angka pada ujung lainnya. Kemudian, bacalah angka pada skala dengan tepat. Berikut adalah contoh pengukuran sederhana. Perhatikan contoh berikut ini. Kita misalnya memiliki sebuah pensil. Pensil ini akan kita ukur panjangnya menggunakan penggaris. Langkah pertama, kita tempelkan penggaris pada ujung pensil. Kita letakkan angka 0 pada penggaris, dan kita tempelkan pada ujung salah satu pensil. Kemudian, kita lihat ujung lainnya pada skala di penggaris. Ternyata, panjang pensil adalah 10 cm. Selanjutnya, kita akan coba mengukur panjang dari kuas. Langkahnya, kita tempelkan angka 0 pada penggaris ke salah satu ujung kuas. Seperti berikut ini. Kemudian, tinggal kita lihat ujung dari kuas pada skala penggaris. Ternyata, panjang kuas adalah 15 cm. Pengukuran meteran. Meteran digunakan untuk mengukur benda yang lebih panjang, seperti meja, papan tulis, atau tinggi pintu. Meteran biasanya berbentuk gulungan dan lebih fleksibel. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Mengukur panjang dengan satuan baku membantu kita mendapatkan hasil yang tepat dan sama. Kita dapat menggunakan alat seperti penggaris atau meteran untuk mengukur panjang berbagai benda. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Nah, dari video tadi kita bisa tahu bahwa satuan baku itu apa-apa saja anak-anak? Ada yang Meter, tahu? sentimeter, milimeter. Betul, satuan baku itu ada meter, sentimeter, dan milimeter. Dan alat ukur yang sering kita ketemui di kehidupan sehari-hari yaitu Penggaris. betul, penggaris. Nah, di sini Bapak memiliki penggaris. Untuk mengukur panjang suatu benda, benda tersebut harus diletakkan di angka berapa? Angka 1 atau angka 0? Angka 0, Pak. Nah, benar. Harus di angka 0 ya, supaya pengukurannya itu menjadi lebih akurat. Setelah menonton video tadi dan mengamati penggaris yang telah Bapak jelaskan, Bapak minta kalian untuk berdiskusi kelompok ya. Silakan duduk berdasarkan kelompok yang telah Bapak bagi kemarin. Bapak akan memberikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Diharapkan untuk menjawab LKPD tersebut secara bersama-sama dengan kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tugas kalian di dalam kelompok yaitu mengukur benda-benda yang ada di dalam LKPD ini menggunakan penggaris dengan menggunakan satuan baku cm. Ingat ya, harus kerjasama dalam kelompok dan mencari tahu bagaimana cara menggunakan penggaris yang tepat dan benar. Oke, kelompok 1. Coba Bapak lihat cara proses pengukurannya. Nah, posisi ujung penggarisnya jangan ditaruh di kayu penggarisnya ya, tetapi dipaskan di angka 0. Coba digeser sedikit ke atas. Oh iya, Pak. Sudah pas. Nah, pintar. Lanjutkan gambar benda berikutnya ya, yaitu benda di bawah. Oke, ayo kelompok 3. Saling bantu temannya masing-masing. Pastikan semua anggota kelompok ikut mencoba mengukur agar makin paham. Siap, Pak. Baik anak-anak, hasil diskusi telah selesai. Saatnya kita mendengarkan hasil penyelidikan dan pengukuran kalian. Oke, siapa yang mau tampil ke depan untuk menampilkan hasil pengukurannya? Kelompok 2, Pak. Wah, luar biasa. Semangat sekali kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 silakan tampil ke depan. Hasil pengukuran kami gambar pensil 14 cm, gambar pulpen 15 cm, gambar penghapus 5 cm. Kami mengukurnya dimulai dari angka 0, Pak. Wah, luar biasa kelompok 2. Mari kita berikan A+ untuk kelompok 2. Baik, mari kita bahas dan kita evaluasi secara bersama. Lihat penggaris dan spidol yang Bapak pegang ini. Jika spidol ini Bapak letakkan di angka 0 dan berakhir di angka 14, maka panjangnya adalah 14, Pak. betul, 14. Nah, kita kembali ke permasalahan awal tadi, yaitu masalah pengukuran Budi dan Siti. Budi mengukur panjangnya 14 dan Siti mengukur panjangnya 15. Di mana letak kesalahannya? Tidak dimulai dari 0, Pak. Nah, benar. Salah satu dari mereka tidak mengukur spidol tersebut dari angka 0, melainkan dari ujung penggaris atau dari angka 1. Jadi, hasilnya jadi berbeda. Ingat ya anak-anak, untuk mengukur apapun dengan alat satuan baku, kita harus mengukurnya dari angka 0 agar pengukurannya itu akurat dan sama dimanapun kita berada. Alhamdulillah, semua tahapan pembelajaran hari ini sudah kita lalui dengan sangat baik.
Coba, siapa anak hebat yang bisa bantu Bapak menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Budi, Pak. Oke, kepada Budi disilahkan. Kita belajar tentang satuan panjang baku seperti sentimeter, meter, dan milimeter, serta pentingnya memulai pengukuran dari angka 0 agar hasilnya tetap sama, Pak. Tepat sekali. Bagaimana perasaan kalian belajar matematika hari ini? Seru. Dan bagian mana yang paling menyenangkan? Bagian mengukur gambar pakai penggaris, Pak. Alhamdulillah. Untuk menguji kemampuan mandiri kalian, setelah ini jangan lupa kerjakan soal latihan dan evaluasi di buku siswa halaman 45 ya. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pengukuran berat benda. Jadi persiapkan diri mulai hari ini. Baik, untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Duduk siap. Duduk siap. Baik, kepada ketua kelas silakan pimpin untuk berdoa sebelum pulang. Ya, sebelum pulang bacakan doa. Baik, terima kasih semuanya. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan serta jangan lupa belajar di rumah ya. Bapak tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.